pada yang ketiga, yakni teori-teori etika. Ada beberapa teori etika, yakni ada 5 teori-teori etika yang akan kita kemukakan di sini. Yang pertama adalah teleologi, yang kedua deontologi, ketiga justice and fairness, yang keempat distributive justice, dan yang kelima virtue ethics. Kita masuk kepada yang pertama, yakni teleologi. Apa itu teleologi? Teleologi berasal dari bahasa Yunani yang dari kata telos yang berarti akhir atau konsekuensi atau hasil. Teori ini dikembangkan oleh beberapa filsuf, diantaranya adalah John Locke, Jeremy Bentham, James Mill, dan John Stuart Mill. Lalu apa itu teori teleologi? Teori teleologi adalah teori yang mempelajari perilaku etika yang terkait dengan hasil atau konsekuensi dari keputusan-keputusan beretika. Jadi di sini yang ditekankan adalah hasil atau konsekuensi dari keputusan tersebut. Ya, yang kita lihat di sini adalah hasilnya positif atau negatif. Ya. Penjabaran dari teori teleologi ini ada pada utilitarianisme. Apa itu utilitarianisme? Baik atau buruk dalam bentuk konsekuensi, kesenangan atau pleasure, dan kesakitan atau pain. Jadi intinya semakin banyak kesenangan, maka otomatis itu adalah tindakan yang beretika. Kesenangan bagi siapa? Kesenangan bagi masyarakat secara keseluruhan ya. Mayoritas merasa senang atau pleasure, maka otomatis itu dianggap sebagai tindakan beretika. Tetapi jika kebanyakan masyarakat merasa kesakitan atau pain, maka itu adalah dianggap sebagai tindakan tidak beretika. Utilitarianisme dibagi menjadi dua, yakni utilitarianisme tindakan dan utilitarianisme aturan. Apa itu utilitarianisme tindakan? Utilitarianisme tindakan atau disebut juga dengan konsekuensialisme ya, dianggap positif jika mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Mendatangkan kebaikannya tentu lebih banyak daripada mendatangkan keburukan. Jadi misalkan ada sebuah sikap yang ternyata kadar keburukannya itu konsekuensi atau hasilnya itu ada kebaikan dan keburukan, tetapi kebaikannya jauh lebih banyak daripada keburukannya, maka itu dianggap positif. Jadi tindakan itu masih beretika, tindakan beretika. Bagaimana dengan yang negatif? Negatif sebaliknya ya, jika keburukannya jauh lebih banyak daripada kebaikannya bagi seluruh masyarakat. Intinya seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah melestarikan lingkungan. Itu adalah contoh positifnya. Melestarikan lingkungan tentu saja bukan berdampak baik bagi generasi sekarang saja, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Jadi itu akan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, maka itu termasuk di dalam utilitarianisme tindakan yang positif. Bagaimana dengan yang negatif? Contohnya adalah penggundulan hutan. Penggundulan hutan ini jelas menimbulkan keburukan ya di masa yang akan datang. Bukan hanya bagi generasi sekarang, mungkin bagi generasi sekarang belum terlalu terasa, tetapi generasi yang akan datang akan menerima konsekuensinya ya, terjadi banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Maka penggundulan hutan itu adalah termasuk tindakan yang negatif. Jadi tidak beretika ya. Baik,
Oke, kita masuk kepada utilitarianisme aturan. Positif jika mengikuti aturan. Artinya, jika kita mengikuti aturan, maka otomatis nilai kebaikannya pasti lebih besar daripada nilai keburukannya. Negatif jika kita melanggar aturan, di mana keburukannya tentu lebih besar daripada kebaikannya jika kita melanggar aturan yang ada. Karena aturan itu dibuat untuk kebaikan bagi semua masyarakat, bagi keseluruhan masyarakat, mayoritas masyarakat. Maka apabila dilanggar, maka keburukan akan lebih banyak daripada kebaikannya. Contohnya seperti apa ya? Contohnya adalah membayar pajak tepat pada waktunya. Itu adalah tindakan utilitarianisme aturan yang positif. Artinya beretika. Dengan membayar pajak tepat waktu, otomatis kita akan membantu pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, pelayanan-pelayanan seperti pelayanan listrik dan lain sebagainya itu kepada masyarakat ya. Lampu-lampu jalan, ya, pelayanan kepada masyarakat itu tidak akan tertunda dengan kita membayar pajak tepat pada waktunya. Jadi intinya dengan kita mengikuti aturan perpajakan, membayar pajak tepat pada waktunya, maka akan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang ya dibandingkan dengan keburukannya. Keburukannya malah tidak ada ya, intinya seperti itu. Lalu bagaimana dengan yang negatifnya, yakni membayar pajak tidak sesuai dengan persentase yang ditetapkan. Nah, negatifnya apa nih? Negatifnya adalah otomatis kita tidak mendukung upaya pemerintah untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Berarti PAD daerah kita akan rendah, tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu maka pelayanan pembangunan yang tentunya ada kaitannya dengan PAD, ya, pendapatan asli daerah, akan terganggu seperti itu ya. Jadi itu tentunya akan mendatangkan keburukan jauh lebih banyak daripada kebaikan. Maka membayar pajak tidak sesuai dengan persentase yang ditetapkan, atau membayar pajak tidak tepat waktu, atau tidak membayar pajak, itu adalah salah satu tindakan yang melanggar aturan. Jelas sekali itu adalah tindakan yang tidak beretika, negatif. Ya, ini adalah kelemahan daripada teori teleologi. Yang pertama adalah belum ada satu ukuran untuk kesenangan dan kebahagiaan. Yang kedua adalah permasalahan dalam distribusi dan intensitas kebahagiaan. Contohnya seperti apa ini permasalahan dalam distribusi? Contohnya adalah misalkan nih pemerintah mau memberikan pemerintah ada dua pilihan, yakni ingin memberikan beasiswa ke luar negeri untuk 5 orang, atau memilih memberikan beasiswa ke dalam negeri untuk 20 orang, seperti itu. Nah, jadi dalam distribusi dan intensitas kebahagiaan itu timbullah permasalahan, timbul kebingungan nih dari pemerintah nih, mau yang memberikan beasiswa ke luar negeri tetapi hanya untuk beberapa orang ya, untuk 5 orang saja, tetapi kalau dia memberikan ke dalam negeri justru lebih banyak orang. Maka dalam utilitarianisme ini adalah mayoritasnya sebenarnya, tapi itu termasuk kelemahannya, yakni masalah distribusi dan intensitas, seperti itu ya. Yang ketiga adalah cakupan. Cakupan di sini adalah contohnya misalkan nih dalam hal eksploitasi sumber daya alam ya. Eksploitasi itu tentunya seimbang ataupun standar ataupun sesuai dengan kaidah ataupun berlebihan. Jadi kita nih mau mementingkan kepentingan yang mana nih? Kepentingan generasi yang sekarang saja ataukah untuk generasi akan datang juga? Maka apabila kita mementingkan generasi yang sekarang saja, bisa jadi terjadi eksploitasi yang berlebihan sumber daya alam tersebut. Tetapi jika kita memikirkan generasi yang akan datang, maka eksploitasinya itu tidak akan berlebihan, sesuai dengan porsinya ya. Oke, di sini adalah kepentingan minoritas terabaikan. Jadi dari awal kita sudah mengatakan bahwa hasil atau konsekuensi itu ditujukan kepada khalayak ramai ya, kepada masyarakat secara keseluruhan, mayoritas. Maka di sini kepentingan minoritas jadi terabaikan. Lalu mengabaikan motivasi dan berfokus pada konsekuensi ya. Mengabaikan motivasi dan berfokus pada konsekuensi ya, seperti itu ya. Itu adalah kelemahannya.
Kita masuk kepada yang kedua, yakni teori deontologi. Apa itu deontologi? Berasal dari bahasa Yunani, dari kata deon, yang berarti tugas atau kewajiban. Ini dikembangkan oleh Immanuel Kant pada tahun, ini era kehidupannya ya, 1724 sampai 1804. Teori deontologi yakni mengevaluasi perilaku beretika berdasarkan apa nih? Kalau yang tadi kan berdasarkan hasil atau konsekuensi. Sedangkan deontologi ini kebalikannya, yakni berdasarkan motivasi dari pengambil keputusannya. Jadi dilihat motivasinya ya. Nah, apa nih motivasi? Apa nih motivasinya? Motivasinya adalah niat baik, lalu melaksanakan tugas dan kewajiban, dan sadar dan taat terhadap hukum dan aturan. Immanuel Kant merupakan tokoh utama dalam teori deontologi ini. Bagi Kant, suatu kebaikan yang tidak terbantahkan adalah niat baik. Niat baik terwujud jika tindakan dilakukan semata-mata untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, di mana di dalam tugas dan kewajiban terdapat kesadaran dan ketaatan terhadap apa? Terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Intinya seperti itu ya. Itu adalah motivasinya. Jadi dilihat motivasi dalam mengambil keputusan, ya, dalam berperilaku beretika berdasarkan motivasi. Kant mengembangkan dua hukum untuk menilai tindakan yang beretika. Pertama adalah kategorikal imperatif, dan juga yang kedua adalah praktikal imperatif. Kategorikal imperatif ini adalah hukum mengandung kewajiban, di mana suatu tindakan yang beretika jika dan hanya jika tindakan tersebut konsisten secara universal. Jadi dia harus konsisten dilakukan ya. Jadi dia membuat hukum di mana hukum itu mengandung kewajiban, lalu suatu tindakan yang beretika itu jika dan hanya jika tindakan tersebut konsisten secara universal ya. Artinya tindakan tersebut dapat diikuti oleh siapa saja yang dalam situasi yang sama, walaupun mungkin ada hal-hal lain ya, seperti kita dirugikan oleh tindakan tersebut oleh orang lain yang mengikuti dan menaati tindakan kita. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah praktikal imperatif. Ini adalah berhubungan dengan pihak lain. Kaitannya pada hubungan dengan pihak lain, di mana setiap orang harus kita perlakukan sama sebagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Jadi kita harus meraba diri sendiri. Kira-kira kita ini ingin diperlakukan seperti apa, maka begitu pula lah kita memperlakukan orang lain. Tentunya setiap orang ingin diperlakukan dengan perlakuan yang baik ya, seperti itu ya. Lalu kelemahannya apa nih deontologi? Kelemahannya adalah kategorikal imperatif ya, kategorikal imperatif tidak memberikan pedoman yang jelas untuk memutuskan apa yang benar dan salah. Ketika apa nih? Ketika situasi bagaimana? Ketika dua hukum moral bertentangan dan hanya satu yang dapat diikuti. Jadi kita hanya bisa mengikuti satu norma atau satu hukum. Maka di sini jika ada dua hukum moral yang bertentangan, nah itu akan menjadi kebingungan ya, akan terjadi kebingungan. Itu adalah kelemahannya. Kita beralih kepada justice dan fairness, fair ya, fair. Keadilan ya. Dikembangkan oleh David Hume 1711 sampai dengan 1776. Di mana kebutuhan keadilan muncul karena adanya dua alasan. Alasan pertama adalah manusia tidak selalu bersifat baik dan penolong, lalu kelangkaan sumber daya alam. Ya, kita refresh lagi ya, manusia memiliki sikap mementingkan diri sendiri. Ya, yang tadi ya. Namun manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya seorang diri, sehingga dia harus bekerja sama dengan orang lain. Itu adalah awal terbentuknya masyarakat. Ya, kita lihat tadi manusia tidak selalu bersifat baik dan penolong, lalu ada terjadi kelangkaan sumber daya alam, manusianya banyak, sumber daya alamnya kurang, maka di sini harus dialokasikan dengan baik. Di sini justice adalah proses alokasi ya, alokasi sumber daya dan beban berdasarkan alasan rasional. Ya.
ada dua aspek. Yang pertama adalah procedural justice, di mana proses penentuan alokasi, di mana bagaimana justice ini diadministrasikan. Jadi, keadilan itu bagaimana caranya diadministrasikan. Ya, itu harus melalui procedural justice, yakni proses penentuan alokasi. Kemudian distribute justice, di mana alokasi yang dilakukan. Jadi di sini adalah bagaimana justice itu diterapkan. Jadi yang tadi adalah diadministrasikan, jadi ada hukumnya, kemudian hukumnya dia dibuat, maka dilakukan alokasi. Ya, seperti itu ya. Jadi dua aspek itu saling melengkapi satu sama lain. Kita masuk kepada distribute justice. Dikemukakan oleh Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ya, jangan bingung ya, ini 384 sampai 322. Kok makin mengecil gitu ya, sebelum Masehi ya, ingat ya. Di mana di sini Aristoteles menyatakan bahwa kesamaan harus diperlakukan secara tidak sama, sesuai dengan proporsi perbedaan yang terjadi. Jadi, apabila ada sesuatu yang sama, tentunya ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Jadi, kesamaan harus diperlakukan secara tidak sama. Jadi, dia tidak boleh sama diperlakukannya. Harus secara tidak sama. Sesuai dengan apa proporsi perbedaan yang terjadi. Nah, tindakan pertama yang harus dilakukan dalam distribute justice ini adalah melakukan pembuktian bahwa ada ketidaksamaan antara masing-masing orang. Lalu yang kedua adalah melakukan alokasi yang adil berdasarkan ketidaksamaan tersebut. Paling tidak terdapat 3 kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan alokasi, yaitu berdasarkan kebutuhan, aritmatika kesamaan, dan berdasarkan merit. Ya, contoh dari yang berdasarkan kebutuhan adalah sistem perpajakan. Sistem perpajakan cenderung menggunakan kriteria kebutuhan, di mana anggota masyarakat yang beruntung secara ekonomi diminta untuk membayar pajak, dan kemudian didistribusikan kepada anggota masyarakat yang kurang beruntung. Kriteria kedua adalah aritmatika kesamaan. Sebagai contoh, untuk menjamin distribusi yang sama dalam pembagian kue, maka orang yang bertugas memotong kue mendapatkan potongan yang terakhir. Dan yang ketiga adalah kriteria merit. Seorang yang memberikan kontribusi lebih atau suatu pekerjaan, seorang yang memberikan kontribusi lebih atas suatu pekerjaan akan mendapatkan alokasi yang lebih besar ya. Jadi intinya seperti pemegang saham, jika dia meletakkan saham yang lebih banyak di sana, berarti dia berkontribusi ya terhadap perusahaan lebih banyak, maka otomatis dia mendapatkan alokasi yang lebih besar. Kita masuk kepada virtue etik, dikemukakan oleh Aristoteles masih ya. Di sini fokusnya adalah pada karakter moral. Dari siapa? Dari pengambil keputusan ya. Virtue etik berasal dari pemikiran Aristoteles yang mencoba membuat konsep mengenai kehidupan yang baik. Menurutnya, tujuan kehidupan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan versi Aristoteles adalah kegiatan jiwa, bukan kegiatan fisik, sebagaimana konsep kebahagiaan hedonisme. Seperti apa itu? Kita akan mencapai kebahagiaan dengan kehidupan yang penuh kebaikan, kehidupan yang mengikuti alasan. Ya, mengikuti alasan. Alasan apa? Ya, virtu adalah karakter jiwa yang terwujud dalam tindakan-tindakan sukarela, yaitu tindakan yang dipilih secara sadar dan sengaja. Keunggulannya adalah mengambil pandangan yang lebih luas dalam memahami pengambil keputusan yang memiliki beragam ciri-ciri karakter.
Sedangkan kelemahannya adalah menentukan virtu apa yang harus dimiliki seseorang sesuai dengan jabatan dan tugasnya. Lalu bagaimana virtu ditunjukkan di tempat kerja? Kita masuk kepada yang keempat, yakni pengambilan keputusan beretika. Berikut ini adalah beberapa pedoman yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan beretika. Ya, Brooke and Dunn 2012 mencoba untuk menyatukan teori-teori etika dalam penjelasan pengambilan keputusan beretika. Permasalahannya adalah sebetulnya tidak mudah membuat suatu penyatuan dari teori-teori tersebut ya. Berikut ini adalah beberapa pedoman ya yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan beretika. Yang pertama adalah sniff test, common rule of thumb, dan stakeholder impact analysis. Oke ya. Stakeholder impact analysis. Kita masuk kepada sniff test. Sniff test merupakan semacam preliminary test yang dapat dilakukan dengan cepat guna memastikan bahwa keputusan yang diambil telah melalui beberapa tes etika. Seperti apa? Yang pertama, apakah saya nyaman jika tindakan atau keputusan ini muncul besok pagi di halaman pertama surat kabar nasional? Yang kedua, apakah saya bangga dengan keputusan ini? Yang ketiga, apakah ibu saya bangga dengan keputusan ini? Yang keempat, apakah keputusan ini sesuai dengan misi dan kode etik perusahaan? Yang kelima, apakah saya nyaman dengan keputusan ini? Itu adalah sniff test. Kita masuk common rules of thumb. Banyak eksekutif menggunakan rules of thumb dalam proses pengambilan keputusan beretika. Apa saja dia? Ada 7 ya. Golden Rule, Disclosure Rule, Intuition Ethic, Categorical Imperative, Professional Ethics, Prinsip Utilitarian, dan Prinsip Virtu. Masuk kepada stakeholder impact analysis. Baik, saya akan menjelaskan dulu yang tadi ya. Golden Rule. Pada Golden Rule, jangan perlakukan orang lain yang kamu tidak ingin mereka lakukan terhadapmu. Ya, jadi intinya kita raba diri kita sendiri dulu. Jika kita tidak ingin dilakukan sesuatu terhadap kita, maka kita jangan melakukan sesuatu itu kepada orang lain. Jadi kalau kita tidak ingin ya, intinya seperti itu. Lalu Disclosure Rule. Disclosure Rule, jika Anda nyaman dengan tindakan dan keputusan yang akan diambil setelah menanyakan pada diri sendiri, maka apakah Anda tidak berkeberatan jika rekan kerja, teman, dan keluarga Anda mengetahui hal ini? Itu adalah Disclosure Rule. Lalu Intuition Ethics. Lakukan apa yang kata hati Anda katakan. Lalu yang keempat, Categorical Imperative. Anda dapat menerapkan prinsip ini jika secara konsisten juga dapat diterapkan oleh orang lain. Jadi bukan hanya diterapkan Anda sendiri, tetapi bisa diterapkan oleh orang lain juga. Lalu Professional Ethic. Lakukan hanya yang dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada komite jika diminta. Ya, jadi Anda tidak boleh melakukan sesuatu yang Anda sendiri ragu bagaimana menjelaskannya nanti jika ditanyakan dan bagaimana mempertanggungjawabkannya. Jangan seperti itu. Lalu prinsip utilitarian. Lakukan yang terbaik, paling bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Lalu prinsip yang terakhir adalah prinsip virtu. Lakukan apa yang dapat menggambarkan virtu yang diharapkan. Virtu tadi karakter ya, ingat ya, karakter yang diharapkan.
Lalu stakeholder impact analysis, ini adalah yang ketiga. Stakeholder impact analysis merupakan penerapan dari teori utilitarianisme dalam keputusan bisnis. Kelebihannya adalah memberikan kerangka analisis mengenai pihak-pihak yang kemungkinan terkena pengaruh dari keputusan yang diambil. Tahapan-tahapannya adalah yang pertama, analisis kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan. Yang kedua, hitung dampak yang dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, lakukan penilaian terhadap dampak yang tidak dapat dikuantifikasi. Jadi di situ ada dua ya, yang dapat dikuantifikasi dan yang tidak dapat dikuantifikasi. Jadi mesti diperhatikan juga. Jadi yang kedua, hitung dampak yang dapat dikuantifikasi. Di sini adalah yang pertama laba ya, kita perhitungkan hitung dampak yang dapat dikuantifikasi seperti laba. Yang kedua, dampak yang tidak tercakup dalam laba namun dapat diukur langsung. Biasanya ini adalah biaya eksternalitas, misalnya biaya kerusakan lingkungan akibat tidak dilakukan pengolahan limbah atau biaya kemacetan lalu lintas dengan bertambahnya jumlah kendaraan, seperti itu. Lalu dampak yang tidak tercakup dalam laba dan tidak dapat diukur langsung itu juga dihitung, misalnya biaya pengobatan dari penyakit yang mungkin terjadi akibat polusi yang dilakukan oleh perusahaan atau biaya sosial akibat pengurangan pegawai. Lalu hitung NPV atau Net Present Value dari selisih present value dari benefit dikurangi present value dari biaya akibat tindakan yang sedang dipertimbangkan akan dilakukan. Lalu hitung risk benefit analysis, lalu identifikasi pemangku kepentingan yang berpotensi terkena pengaruh dari keputusan dan buat peringkatnya. Itu adalah proses yang kedua ya, yaitu hitung dampak yang dapat dikuantifikasi. Lalu yang ketiga, lakukan penilaian terhadap dampak yang tidak dapat dikuantifikasi. Seperti apa? Contohnya adalah keadilan dan kesetaraan antara pemangku kepentingan, hak-hak dari pemangku kepentingan. Seperti itu ya. Baik, dengan demikian maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semuanya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, maka marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa penutup majelis. Bagi yang beragama selain Islam, doa saya persilakan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam, doa akan saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga dengan membaca doa penutup majelis tadi, maka keberkahan akan melingkupi kita semuanya, mulai dari pembelajaran awal tadi sampai dengan penutupan ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya, dan saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.